adapun bagian-bagian dari setrika, tentu saja ini adalah kabel colokannya. Ini yang terpasang di bagian atas ini penyangga kabel. Ini penutup belakang yang ada tempat sekrupnya. Jadi setrika ini sudah saya buka ya. Ini baut-bautnya, sekrup-sekrupnya. Ini tinggal dibuka. Ini kabel-kabel yang terpasang di belakang ya, dan bisa kita lihat pada setrika kita. Kemudian ini penutup belakang, ini dicongkel menggunakan obeng minis ya untuk dicongkel ini. Kemudian ini juga dicongkel menggunakan obeng minis, dan ini sudah keluar. Ini juga penutup atasnya. Di sini ada tempat bautnya ya. Ada tempat baut, ini tempat baut, dan ini sudah dibuka. Kemudian juga di sini ada tempat baut. Nah, ini juga tinggal diangkat. Oke. Nah, inilah isi dari setrika ya. Isi dari setrika berikut. Nggak terlalu banyak ya, modelnya cuma sedikit ya. Bagian untuk pemutar ini namanya termostat ya. Ini termostatnya. Di bawah sini inilah saklarnya. Kita perlihatkan untuk lebih ke depan, lebih dekat ya. Ini dia pemutar yang berhubungan dengan ini saklar di atas. Ini termostat. Inilah sebagai pengatur suhu otomatisnya. Jadi kalau setrika kita sudah terlalu panas, panasnya maksimal, maka otomatis setrika akan mati ya. Dan inilah yang berfungsi sebagai otomatnya ya, jalurnya ya. Dan kalau sudah dingin bisa kita putar atau kadang-kala langsung menyala otomatis. Nah, ini diputar buat minimal dan maksimal ya, sebagai otomat ya, termostat. Kemudian ini adalah lampunya sebagai penanda bahwasanya hidup dan mati ya setrikanya ya. Kemudian ini adalah resistor sebagai penurun listrik atau tahanan yang mengurangi nilai tegangan yang masuk ke lampu ini ya, ke lampu ya, karena tegangan listrik 220 volt dan dikurangi oleh resistor, maka tegangannya hanya sekitar 5-10 volt aja, yang sampai ke 3-10 volt ya, sampai ke lampu ini ya, tergantung besar kecilnya lampu ya. Kemudian inilah heatingnya ya. Heatingnya ini yang tersambung dengan jalur kabelnya tadi ini dan ini ya. Satu sudah langsung masuk ke sini. Di bawah sini ada thermofuse, ada fuse-nya, pengatur suhu. Fuse yang mengatur suhu disebut dengan thermofuse di bawah sini ya. Dari sini langsung masuk ke thermofuse dan langsung di kaki sebelahnya nih ya, langsung masuk ke kaki heating. Jadi ini lewati thermofuse dan heating sebelah kanan. Adapun yang satu melewati termostat ya, sebelah kirinya ini melewati termostat, dan kabelnya ini, kabel sini lewati termostat baru masuk ke kaki sebelahnya heatingnya ya. Jadi kalau sudah melewati termostat sudah on. Jadi dua kabel listrik yang masuk ke setrika kita bisa langsung on, bisa nyala ya, bisa nyala dan langsung panas. Jadi kalau setrika kita kabelnya rusak, terbakar, putus nyambung, gerak-gerakin kabel baru bisa nyambung, berarti kabelnya yang bermasalah. Tinggal ganti kabel, beli kabel yang baru. Ini kabel baru nih, banyak jenisnya di toko, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung keinginan ya. Ada yang keluar kabelnya, ada yang 2, ada yang 3 ya. Diusahakan seperti kabel bawaannya, jika nggak ada ya apa boleh buat, kita ganti sesuai dengan yang ada di toko. Dan intinya cuma 2 kabel yang tersambung di jalur setrika. Adapun yang satu sebagai groundnya
tidak dipakai sebetulnya. Oke. Nah, lanjut. Ada kabel, ya. Ada termofuse di sini, kemudian heating, kemudian ini termostatnya, ya, sebagai pengontrol otomatis suhu. Jika terlalu panas atau panas berlebihan maka setrika mati otomatis, dan kalau sudah mulai dingin kembali dan ingin dibutuhkan panas kembali maka akan on lagi, ya, atau diputar kembali supaya bisa menyala. Oke, begitulah caranya. Jika setrika kita sudah ganti kabel masih bermasalah, putus nyambung, biasanya ini termostatnya yang sudah error atau sudah rusak atau berkarat. Ya, umumnya yang terlalu sering bermasalah itu karena karatan. Karena namanya setrika itu kan ampere wattnya terbesar. Ya, 300 lebih bahkan 400-an watt. Makanya tarikan listrik itu besar, ya. Jadi biasanya kabelnya cepat panas atau termostatnya juga cepat berkarat, ya. Khususnya di jalur on off-nya di sini. Nih. Di bagian sini. Nah, ini biasanya berkarat. Ini dibersihkan atau bisa langsung diganti satu set. Diganti ini tempat bautnya, tempat sekrupnya. Ya. Ini tinggal dibuka dan kita ganti dengan sesuai dengan mereknya. Kebetulan ini adalah merek Philips, ya. Jika nggak ada, ya coba dulu dengan membersihkan karatannya. Tergantung merek, ya. Tergantung merek dari setrikanya. Ada yang model seperti ini, ya. Kebetulan ini beda dengan yang ini, jadi nggak bisa diganti dengan yang ini. Ini yang baru. Ini baru. Jadi tidak sesuai. Jadi kalau dipesan, kalau beli sesuai dengan mereknya, ya. Atau dibersihkan, diperbaiki terlebih dahulu. Ya, begitulah prinsip kerja dari atau isi dari setrika, dan prinsip kerjanya kalau sudah dialiri listrik maka heatingnya ini akan panas, ya. Jadi hampir semua benda-benda elektronik yang dari energi listrik menjadi energi panas prinsipnya mirip, cuman beda bentuk, ya. Setrika, rice cooker, solder, yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Semua punya heating, pemanasnya nih, ya. Jadi kalau sudah on maka akan panas. Ya, demikian. Nah, ini tinggal diperbaiki dan dipasang kembali kabel-kabel dan penutupnya. Begitulah singkat isi dari setrika dan fungsi-fungsi dari komponennya. Demikian, like dan subscribe teman-teman. Terima kasih.